Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat atau ciri-ciri gereja Katolik. Nama penyusun Lota. Gereja Katolik memiliki 4 sifat utama yang membedakannya dari komunitas iman lainnya. Sifat-sifat ini disebut 4 ciri gereja dan bersumber dari ajaran Yesus serta para rasul. Yang pertama, gereja itu satu. Yang kedua, gereja itu kudus. Yang ketiga, gereja itu Katolik atau universal. Dan yang keempat, gereja itu apostolik atau rasuli. Gereja itu satu. Gereja adalah satu kesatuan karena memiliki satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Gereja dipimpin oleh Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Meskipun tersebar di seluruh dunia, gereja tetap bersatu dalam Kristus. Contohnya, saat perayaan Paskah, umat Katolik di seluruh dunia merayakannya dengan liturgi yang serupa, meskipun dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Gereja itu kudus. Gereja kudus karena didirikan oleh Yesus Kristus yang kudus. Sakramen-sakramen dalam gereja membantu umat hidup dalam kekudusan. Meskipun umatnya bisa berdosa, gereja tetap kudus karena kasih karunia Allah. Contohnya, orang yang menerima sakramen taubat atau pengakuan dosa mendapatkan pengampunan dan berusaha hidup lebih baik. Gereja itu Katolik atau universal. Yang pertama, kata Katolik berarti universal atau umum. Yang kedua, gereja terbuka untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, atau budaya. Dan yang ketiga, gereja mewartakan Injil ke seluruh dunia. Contohnya, misionaris Katolik menyebarkan ajaran Kristus ke berbagai negara, seperti Santo Fransiskus Xaverius yang mengabarkan Injil ke Asia. Gereja itu apostolik atau rasuli. Gereja didirikan di atas ajaran para rasul. Uskup dan paus adalah penerus para rasul yang menjaga ajaran Kristus. Gereja memiliki tugas mewartakan Injil dan melanjutkan misi para rasul. Contohnya, para uskup di berbagai negara mengajarkan iman Katolik yang sesuai dengan ajaran Kristus dan para rasul, seperti dalam sinode gereja. Kesimpulan, gereja itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Keempat sifat ini membantu gereja tetap teguh dalam iman dan misi mewartakan Injil. Sebagai umat Katolik, kita harus menjaga kesatuan, kekudusan, dan mewartakan iman kita. Contohnya, menghadiri misa, mingguan bersama keluarga, dan komunitas sebagai bentuk kesatuan iman. Pertanyaan atau refleksi. Yang pertama, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan gereja? Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup lebih kudus setiap hari? Dan yang ketiga, apa peran kita dalam menyebarkan ajaran Kristus? Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.